channel saya Ida K. Nurwahida. Teman-teman semua, saat ini saya hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang saat-saat saya dulu sekitar 17 atau 18 tahun yang lalu menjadi seorang guru honor di sebuah sekolah di Lombok Barat. Ya, pada saat itu menjadi guru honor itu sebuah pengalaman yang sampai sekarang tidak pernah akan saya lupakan. Sukacitanya itu bagaimana itu sampai sekarang masih saya ingat sekali. Teman-teman semua, tempat saya menjadi guru honor pertama kali saat itu di Lombok Barat. Jarak dari rumah sampai ke tempat mengajar itu sekitar 15 kilo untuk perginya, kurang lebih ya 15-17 kilo gitu. Jadi kalau pulang pergi itu sekitar 30 lebih kilometer ya setiap hari itu yang harus saya jalani. Terus jam mengajar saya saat itu di sana 36 jam. Ya, 36 jam. Jadi bisa bayangkan teman-teman 36 jam. Kalau sekarang guru sertifikasi itu syaratnya minimal 24 jam ya. Saya dulu waktu guru honor 36 jam mengajar. Jadi bayangkan 36 jam, tetapi jangan bayangkan gajinya sama seperti guru bersertifikasi yang sekarang ya. Jadi saat itu dengan jam mengajar 36 jam, honor atau gaji yang saya terima itu tahu nggak teman-teman berapa? Hanya Rp75.000 per bulan. Bayangkan Rp75.000 per bulan. Itu luar biasa sekali. Itu 17-18 tahun yang lalu. Kalau dibilang harga uang segitu masih banyak, enggak juga lah. Harga uang segitu saat itu 75.000 per bulan itu saya habiskan hanya untuk mengganti biaya oli motor setiap bulannya. Jadi saya harus servis motor yang saya gunakan untuk pulang pergi mengajar itu setiap bulan harus saya servis dengan biaya 75.000. Kenapa saya servis setiap bulan? Karena jarak yang saya tempuh itu jauh sekali ya, jadi harus rajin-rajin servis supaya tidak ada masalah nanti tengah jalan pada saat pergi mengajar. Jadi saat saya mengajar di sana itu, jadi mengajarnya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Di sana karena ini model sekolahnya pesantren, jadi liburnya hari Jumat. Jadi saya libur hanya hari Jumat, hari-hari lain saya mengajar full dari pagi sampai siang. Dan saya mendapatkan honor sebesar Rp75.000. Buat saya tidak masalah ya Rp75.000 itu, karena buat saya sambil saya mencari pengalaman supaya ilmu yang saya dapatkan waktu saya kuliah dulu tidak mengendap ya, tidak beku. Kalau mengajar kan mengalir dia, mengalir, kita ingat terus kita berikan ke siswa. Jadi kita ulang-ulang, jadi melekat di ingatan apa yang kita sudah kasih. Berbeda kalau kita hanya diam di rumah, lama-lama apa yang pernah saya dapatkan waktu bangku kuliah itu hilang, menguap. Jadi pikiran saya waktu itu seperti itu. Tetapi beda lagi dengan saat itu kebetulan orang tua saya itu bisa dibilang jabatannya sudah lumayan tinggi lah ya. Saat itu bapak saya menjadi kepala kejaksaan negeri. Jadi mendengar anaknya mendapat honor Rp75.000 itu sedikit kecewa ya. Mungkin beliau pikir berapa gaji saya, mungkin dipikir sekian juta saat itu ya. Jadi begitu beliau mendengar honor saya hanya Rp75.000 atau gaji saya hanya Rp75.000, beliau bilang, sudah berhenti aja kerja, nggak usah lagi bolak-balik jauh begitu, hanya gaji Rp75.000. Jadi seperti itu, ada nada kecewa begitu ya, setelah kuliah sekian tahun, terus menghabiskan biaya sekian, ternyata bekerja hanya mendapatkan gaji atau dihargai dengan penghasilan sebesar Rp75.000.
Boleh. I wish I have other vlog. Next time dah ada vlog. Tapi teman-teman semua, itulah kuasanya Allah ya, kuasanya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha mengatur ya. Saya honor di Lombok Barat itu selama 2 tahun teman-teman, kurang lebih 2 tahun ya, dengan honor sebesar Rp75.000 itu. Saya jalani aja terus. Beberapa tahun kemudian setelah saya diangkat pegawai negeri ya, sekitar 8 tahun kemudian setelah saya diangkat itu, ada kesempatan untuk melamar untuk mendapatkan sertifikat untuk menjadi guru bersertifikasi. Nah, syaratnya itu adalah, salah satunya adalah minimal sudah mengajar 10 tahun. Nah, pada saat itu saya waktu itu masih mengajar baru 8 tahun. Ternyata peraturan pemerintah itu membolehkan masa honor itu dimasukkan sebagai dalam syarat untuk menjadi guru bersertifikasi. Akhirnya 8 tahun kemudian setelah saya pegawai negeri itu, saya kembali lagi ke tempat saya honor, meminta kembali SK-SK saya, bukti-bukti fisik saya bahwa saya pernah mengajar di sana kurang lebih selama 2 tahun untuk melengkapi persyaratan menjadi guru bersertifikasi. Akhirnya komplit menjadi 10 tahun sekian. Jadi saya bisa melamar menjadi guru bersertifikasi. Alhamdulillah bisa dilaksanakan. Akhirnya bisa melamar sebagai guru bersertifikat pada saat itu ya. Seandainya pada saat dulu sebelum saya pegawai negeri, seandainya saat itu saya langsung berhenti begitu mendengar omongan tentang honor saya yang sangat rendah itu, pastinya saya tidak akan atau belum menjadi guru bersertifikat ya, karena kurang masa kerja saya atau kurang masa mengabdi saya, kurang dari 10 tahun. Kadang-kadang itulah ya, kadang-kadang takdir ya, kadang-kadang takdir atau balasan dari perbuatan kita sebelumnya itu kita dapatkan beberapa tahun kemudian ya, itulah. Jadi selalu ada hikmah, selalu ada akibat dari apa yang kita lakukan di saat-saat sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang masih honor, jangan berputus asa ya, jangan patah semangat karena masih minimnya atau masih kurangnya penghargaan atau honor teman-teman semua. Tetap aja semangat, insya Allah akan ada saja rezeki ya yang mengalir. Tetap saja ikhlas, tetap saja mengajar, tetap semangat pokoknya ya, karena konon ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada orang lain itu akan dianggap sebagai amalan kita, nanti akan dihitung sebagai amalan kita. Itu tentang honor ya, tentang honor selama menjadi guru honor. Ya, terus teman-teman, saat menjadi guru honor, saya sarankan ya, selain mengajar, cari aktivitas lain sampingan yang bisa mendatangkan mendatangkan uang lah ya, kasarnya mendatangkan uang lebih lah untuk menambah biaya hidup kita sehari-hari. Jadi kita tidak 100% mengandalkan pendapatan kita dari menjadi guru honor. Kalau saya dulu waktu saya honor, kebetulan saya guru bahasa Inggris, jadi saya memberi les kepada tetangga-tetangga ya, anak-anak tetangga. Awalnya 1 anak tetangga ya. Biasalah kalau kita mengajar dengan baik, nanti insya Allah tetangga yang sebelah akan mendengar, kemudian mengirim lagi anaknya. Awal-awalnya cuma 1, terus nanti datang lagi anak tetangga yang lain. Lama-lama dari mulut ke mulut
akhirnya bisa tersebar kalau oh ini ibu ini enak mengajarnya, oh ini ibu ini mengajarnya enak tapi biaya privatnya lebih murah seperti itu ya. Jadi itu bisa untuk menambah-nambah biaya per bulannya. Ya, jadi cari tambahan seperti itu, tapi bukan bermaksud bukan bermaksud mengajar itu sebagai sampingan, tetapi tetap mengajar itu di sekolah menjadi yang utama, tetapi teman-teman semua mencari kerja sampingan di luar itu. Misalnya kalau yang ibu-ibu ya, ibu-ibu bisa pada saat pergi ke sekolah membawa barang-barang seperti spray, mungkin baju-baju gamis untuk anak-anak, jilbab atau kain, sepatu ya, seperti itu, katalog-katalog. Nah, bisa disebar-sebar ke guru-guru yang pegawai negeri itu ya. Bisa menghasilkan lah ya, menghasilkan. Kalau untuk bapak-bapaknya mungkin kalau sore mungkin bisa berkebun, nanti hasil kebun seperti bunga ya, itu bisa dijual ke teman-teman. Awalnya mungkin ke teman-teman sekitar atau tetangga-tangga sekitar ya. Nah, itu bisa mendatangkan uang tambahan untuk menambah biaya hidup sehari-hari. Jadi harus pinter-pinter lah ya, pinter-pinter kita, kreatif-kreatifnya kita lah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan uang tambahan untuk menambah biaya hidup kita sehari-hari. Terus yang berikutnya teman-teman, misalkan ada orang yang menjanjikan jalan pintas untuk menjadi pegawai negeri dengan cara memberikan sejumlah uang. Jangan pernah lakukan ya. Pertama harus yakin rezeki itu sudah diatur ya. Kemudian kedua, uang hasil masuk ke KKN itu ya, masuk ke korupsi ya, masalahnya itu ya, itu uang gaji kalian nanti teman-teman itu menjadi darah, menjadi hati, menjadi daging, jadi tidak berkah lah ya. Jadi usahakan supaya apa yang kita makan, kita minum itu membawa berkah, karena larinya nanti ke darah, ke daging ya. Jadi kita harus berpikir panjang. Lebih baik uang itu kita, kalau memang ada uang, lebih baik kita pakai untuk hal-hal yang lebih kelihatan, lebih bermanfaat. Misalnya ya seperti itu, memulai usaha atau apa yang kecil-kecilan lah, pulang sekolah, mungkin ada warung di situ ya, kita buka. Lebih baik kita larikan uangnya ke sana. Jadi jangan coba-coba lah, lebih baik yang lurus-lurus saja. Ikuti kalau ada bukaan tes, ikuti ya. Dengan cara selalu ikut tes, selalu berusaha, berdoa, dengan cara yang lurus-lurus seperti itu saya sarankan ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya untuk teman-teman, jangan pernah patah semangat untuk ikut tes ya. Pokoknya kalau ada bukaan tes, ikut aja. Mau urusan lulus apa enggak, jangan dipikirin, karena kita enggak pernah tahu kapan rezeki kita akan datang. Misalkan teman-teman ini mau enggak ikut tes tahun ini misalnya ya, malas saya ikut tes tahun ini, sudah berapa kali ikut tes enggak pernah lulus. Jangan sampai seperti itu. Siapa tahu tahun ini adalah tahun rezeki kalian. Jadi pada saat kalian tahunnya memang tahunnya rezeki kalian, ternyata kalian enggak ikut tes, hilanglah rezekinya ya. Jadi tetap semangat. Jangan tahun ini ikut, tahun besok enggak, tahunnya depannya lagi ikut, jangan selang-seling. Pokoknya ada kesempatan ikut aja ya. Selalu semangat. Terus teman-teman guru honor, teman-teman harus tetap yakin, tetap semangat, suatu saat semuanya akan membaik ya. Saya masih ingat dulu, kalau saya ingat-ingat sekarang kadang suka ketawa sendiri ya. Saya ingat dulu kadang karena gaji sedikit ya, karena guru honor gaji sedikit, uang sedikit, sering akhir bulan habis uang, mau beli sesuatu yang aneh-aneh, enggak ada ya. Kadang saya pinjam dulu sama ibu saya, pinjam dulu uangnya, enggak ada uang ini. Suka diganggu sama ibu saya, kapan kamu ganti kalau minjam?
Saya bilang, nanti dah saya ganti kalau saya sudah lulus jadi pegawai negeri. Ibu saya suka ganggu. Memang kapan kamu bisa lulus jadi pegawai negeri? Pokoknya saya akan lulus. Insya Allah lulus saya. Pokoknya lulus, pokoknya. Iya kapan? Pokoknya lulus. Saya tidak tahu kapan. Pokoknya pasti dah saya. Gitu aja jadi keyakinan saya ya. Saking saya kayak terobsesi ya larinya ya. Jadi saya selalu berpikir saya suatu saat akan jadi guru pegawai negeri. Insya Allah pokoknya saya tanamkan itu ya di keyakinan saya, di hati saya. Jadi dengan cara saya tanamkan seperti itu, saya tetap semangat. Setiap ada bukaan lowongan, selalu saya persiapkan, selalu saya ikut, selalu saya cari tahu. Jadi itu yang buat semangat saya tetap bangkit ya. Jadi keyakinan itu yang buat kita tetap semangat untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi guru seperti yang kita inginkan ke depannya. Terakhir tetapi yang paling penting teman-teman semua, ini paling penting, yaitu jangan pernah lupakan dan tinggalkan meminta kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Kaya, Sang Maha Pemilik. Nah, di sini luar biasa pemirsa, luar biasa teman-teman pengalaman saya untuk hal yang satu ini ya. Jadi ceritanya dulu saya ketemu teman yang sudah lama saya tidak pernah bertemu. Terus dia sukses dalam arti saya lihat dari segi materi ya luar biasa. Saya tanya setelah dia terpuruk kok bisa tiba-tiba luar biasa kehidupannya berubah 180 derajat. Terus dia cerita saya amalkan sholat tahajud tidak putus-putus selama 3 bulan, yang memutuskan hanya pada saat saya datang bulan, itu saja dia bilang. Kemudian dalam sholat itu saya banyak istighfar, banyak berdoa sampai menangis karena meminta ya. Dan pada saat itu katanya yang dia minta adalah meminta menjadi seorang yang tercukupi dari segi materi. Pada saat itu dia memintanya seperti itu. Kemudian saya terinspirasi dari ceritanya teman saya itu, tetapi yang saya minta saat itu adalah saya ingin diangkat menjadi guru pegawai negeri. Jadi saya laksanakan, saya lakukan seperti yang kata teman saya lakukan itu. Jadi saya mencontoh ya, saya lakukan juga seperti itu dengan niat seperti itu. Jadi teman-teman, tiap malam itu saya bangun untuk sholat tahajud. Ini bukan riya ya teman-teman. Maksud saya ini saya berbagi pengalaman. Siapa tahu teman-teman nanti ada yang ingin mencoba ya, ingin menjalankan seperti apa yang pernah saya lakukan. Jadi tiap malam itu saya bangun sholat tahajud. Saya meminta, setelah sholat itu saya meminta berdoa istighfar banyak-banyak. Kita menangis saking inginnya ya, saking memintanya. Tetapi pada saat lama-lama sekian minggu istighfar ya, memohon pada Allah itu, saya kok merasa apa yang saya dapatkan kok saya sudah merasa lebih dari cukup ya. Karena yang saya bayangkan adalah orang-orang yang lebih kurang daripada saya, orang-orang yang jauh kekurangan daripada saya. Jadi yang saya bayangkan saat itu malah apalagi sih yang saya minta. Saya tempat tinggal ada, untuk makan sehari-hari ada, tempat tidur punya ada kasur yang walaupun tidak seperti di tempat-tempat mewah tapi ada kasur. Kemudian apalagi sih yang saya cari, apalagi yang kurang. Ternyata saya, ya Allah, rezeki saya sudah luar biasa. Itu yang saya rasakan saat itu. Jadi saya malah merasa seharusnya saya sudah merasa bersyukur begitu ya. Jadi rasa ikhlas itu yang membuat saya berpikir lagi, saya kembalikan lagi, ya Allah, kalau memang
yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Jadi sudah ndak lagi ngotot seperti sebelumnya ya. Jadi saya kembalikan kepadamu ya Allah. Berbuatlah apa yang engkau anggap baik, karena nyatanya saya sebenarnya sudah luar biasa engkau beri rezeki ya, tubuh yang sehat ya, semuanya berjalan seperti seperti yang saya inginkan, tidak kekurangan, makan tidak kelaparan, hujan tidak basah, panas tidak kepanasan ya. Jadi saya merasa pada saat itu saya sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Jadi ikhlas ya, rasa ikhlas itu mungkin yang membuat kita lebih dekat kepada tercapainya apa yang kita inginkan, lebih dekatnya kepada terkabulnya doa, mungkin seperti itu ya. Lanjut teman-teman, setelah kurang lebih 3 bulan saya lakukan selalu sholat malam tanpa putus, dan saya ikut tes, waktu itu ikut tes guru bantu, ikut tes pegawai negeri. Alhamdulillah waktu itu tes guru bantu saya lulus. Saya bersyukur sekali, saya berdoa, saya berterima kasih. Dalam doa saya katakan bahwa ya Allah, ini satu kaki saya sudah masuk menjadi guru pegawai negeri, karena pada saat itu Presiden SBY berjanji kalau sudah jadi guru bantu insya Allah akan diangkat tanpa tes. Tetapi waktu itu saya sudah melakukan tes juga ya, tesnya kurang lebih seminggu setelah tes guru bantu ada tes pegawai negeri, saya ikut juga dua-duanya. Nah pada suatu hari saya mendapat surat panggilan dari pesantren tempat saya mengajar bahwa saya harus mengundurkan diri karena waktu saya sudah tidak rutin lagi, tidak bisa lagi saya mengajar sebagaimana mestinya di pesantren tersebut, karena saya juga dapat honor di Kota Mataram. Jadi waktu saya terbagi, jadi saya tidak bisa maksimal di tempat saya mengajar di Lombok Barat. Jadi saya diharuskan mengundurkan diri. Pada saat itu teman-teman saya menangis sejadi-jadinya malam harinya. Saya menangis kenapa? Saya pikirkan ya Allah, uang saya akan berkurang karena saya harus berhenti mengajar di pesantren tersebut. Berarti pendapatan saya dalam sebulan itu berkurang. Itu saya nangis sejadi-jadinya malam harinya, karena dari mana lagi saya harus dapat tambahan, begitu pikiran saya. Tapi mau bagaimana lagi, saya harus ikhlas ya, melepas, karena ini permintaan dari yayasan. Akhirnya hari itu saya berangkat untuk membawa surat pengunduran diri saya, sekalian ya silaturahmi terakhir kali lah ya, pikiran saya. Saya pakai motor, saya pergi pagi-pagi, bismillah saya bilang, saya sedih sekali naik motor, masih ingat sampai sekarang saya sedih sekali. Saya pergi, kemudian di perempatan lampu merah saya lihat ada rame-rame, ada apa nih rame-rame ya. Saya lihat kok rame sekali, ada apa, terus ternyata saya dengar orang-orang teriak-teriak, ngobrol atau apa itu, oh pengumuman, oh ternyata itu pengumuman hasil tes pegawai negeri, itu di kantor kecamatan. Saya dengar itu pas di lampu merah, saya lihat aja sih sambil lalu begitu, pengumuman, paling saya tidak lulus, besok-besok aja dah melihat, itu saya pikir. Saya karena lampu merah saya berhenti, tapi batin saya, hati kecil saya bilang lagi, lihat sebentar. Terus akhirnya ya udah, lihatlah, iseng-iseng lihat. Akhirnya saya masuk kantor kecamatan di luar itu, di halamannya saya masuk, saya lihatlah pengumuman. Nah teman-teman, yang saya lihat saat itu salah yang saya lihat. Jadi yang saya lihat itu di bagian guru bahasa Indonesia. Saking saya tidak begitu teliti ya, jadi saya lihat dari atas, oh guru, saya pikir guru bahasa Inggris yang diterima. Maaf, saya lihat, terus karena pengumumannya guru bahasa Indonesia ya otomatis tidak ada nama saya ya. Tapi saat itu
Saya nggak tahu, saya lihat bukan, nggak ada nama saya pikir saya nggak lulus lagi, saya pikir ya sudahlah, memang nggak rezeki, saya pikir ya. Saya balik badan, udahlah saya mau lanjutkan perjalanan ke sekolah tempat saya honor, saya pikir. Baru saya jalan berapa langkah, saya pikir lagi, lihat lagi pengumumannya. Lihat kan, siapa tahu ada teman-teman teman saya yang ada namanya mungkin lulus. Saya balik lagi, akhirnya pergi lihat pengumumannya. Nah, lihat yang kedua kali ini, saya lihat ke pengumuman yang benar. Saya lihat di kolom guru bahasa Inggris. Nah, pada saat saya lihat itu, ya Allah, itu luar biasa. Di situ ada nama saya, Nur Wahidah. Nur Wahidah pakai C, Nur Wahidah. Tapi tetap saya tidak percaya, Terus saya berucap di situ, di antara kerumunan, saya bilang, ya Allah, masa nama saya sih, saya bilang. Tapi benerin, nama saya Nur Wahidah, saya bilang. Ngomong sendiri. Terus di samping kiri kanan saya bilang, lihat tanggal lahirnya Bu, kalau sudah benar tanggal lahirnya benar sudah. Tapi saya tidak percaya, saya keluarkan nomor tes saya. Terus saya lihat, gemeter saya karena saya lulus. Gemeter, ya Allah, saya gemeter di depan situ, di depan papan pengumuman. Saya tidak tahan, saya emosional, saya pindah tempat, saya menangis sejadi-jadinya. Saya ingat sekali saya menangis di bawah tiang bendera. Saya peluk tiang bendera, saya masih ingat sampai sekarang, saya peluk tiang bendera itu. Kalau sekarang saya ingat-ingat kok kayak di film India yang main meluk-meluk pilar gitu. Saya peluk tiang bendera, saya bilang, ya Allah, saya lulus, ya Allah. Begitu saya kaget gitu ya, kayak Allah itu kayak berucap kepada saya, itu kamu yang mau membuktikan. Karena saya berusahanya lewat sholat tahajud yang berturut-turut itu ya, saya ingin membuktikan saya didengar doa saya. Jadi seakan-akan saya sekarang diberitahu tuh, apa yang kamu minta sudah saya kabulkan, kayak gitu loh. Kayak ya Allah, itu merinding luar biasa teman-teman, merinding sejadi-jadinya. Itu sesuatu yang tidak pernah saya duga, momen-momen yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya kalau saya saat itu akan lulus. Karena malamnya itu saya menangis sejadi-jadinya karena kehilangan pekerjaan saya, tetapi saya ikhlaskan saja. Ternyata paginya saya mendapatkan yang jauh lebih dari itu. Itulah kalau kita sudah rezeki ya, kita kehilangan yang kecil tetapi yang datang itu yang lebih besar dari itu. Itu luar biasa sekali. Saat-saat atau momen-momen saat itu tidak akan pernah hilang dari ingatan saya. Itu indah sekali. Ya begitulah teman-teman, sampai sekarang saya sudah menjadi guru pegawai negeri, alhamdulillah. Sudah bersertifikasi, alhamdulillah. Allah memberi rezeki buat saya yang luar biasa sekali. Semoga teman-teman semua yang honor ini, teman-teman yang masih honor, bisa menjadi guru yang seperti yang teman-teman idam-idamkan. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup, saya ingin buat beberapa kesimpulan dari pembicaraan kita tadi, bahwa teman-teman guru yang honor, pertama, masalah honor, jangan berkecil hati ya, tetap semangat. Rezeki kita itu sudah ada diatur sama Allah. Kita tidak akan pernah tahu dari mana arahnya rezeki itu. Siapa tahu saat ini itu yang kalian dapatkan, tapi nanti belakangan akan ada balasan dari semua itu. Terus yang kedua, cari kegiatan sambilan untuk menambah pengeluaran kalian atau menambah kebutuhan kalian sehari-harinya, supaya kebutuhan kalian tercukupi. Terus ketiga, jangan pernah menggunakan cara-cara atau jalan pintas untuk menjadi
guru pegawai negeri. Jadi buat segala sesuatunya itu supaya berkah ya. Kemudian keempat, bila ada tes, bila ada sesuatu yang menyangkut apa yang kalian impikan, tetap semangat mengikuti ya. Jangan pernah males, jangan pernah lelah, terus bersemangat ya. Dan kelima dan yang paling penting adalah tetap memohon dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang tidak mau berdoa adalah katanya orang yang sombong ya. Jadi tetap meminta, tetap memohon. Oke teman-teman semua, demikianlah sharing saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan, mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang pernah saya rasakan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pemacu semangat kalian untuk menjadi guru yang lebih baik ke depannya ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu pada tayangan saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.